Mas jadi host aja ya, Pu? Enggak bisa. Iya, Kan ada co-hostnya ya, cadangan. ada Bu. Kadang-kadang suka putus, Pak. Oh iya. Gini Pak Jaki, karena mau direkam juga. Oh ya. Bisa ya sama biar ada dua Im. Ya, aman. Oke, baik, terima kasih. Selamat datang untuk IKOR UNY dengan komandannya Ibu Cerika. Bu Cerika, terima kasih ya atas kehadirannya dengan mahasiswanya. Acara perkuliahan hari ini program MBKM Merdeka Belajar akan disampaikan oleh Dr. Imas Damayanti, MPD. MKes, sorry, maaf. Semoga ilmunya kita bisa saling berbagi gitu dan bermanfaat untuk kita semua. Untuk Ibu Imas dipersilahkan. Saya mute ya. Baik, terima kasih Bu Mustika Fitri. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah hari ini bisa silaturahmi ini ya namanya ya, menyambung tali kasih dari UN-nya dengan dari mana satu lagi ya? Ada juga ya UNP. Alhamdulillah. Pada kesempatan hari ini saya sebagai dosen pengampu gizi lanjutan di UPI akan menyampaikan materi yang memang kelanjutan dari materi gizi lanjutan yang sedang diberikan ya pada mahasiswa. Kalau saya perhatikan dari materi yang diberikan sebelumnya dari UNY, memang mungkin kita ada perbedaan silabus ya antara UNY dengan UPI sehingga bisa jadi ada sedikit tumpang tindih atau ya materinya tidak berkelanjutan, tapi insya Allah tidak apa ya, mudah-mudahan seperti yang disampaikan Bu Mustika bisa memberikan manfaat bagi semuanya. Nah, untuk materi dari saya hari ini melanjutkan dari materi yang terputus ya anak-anak mahasiswa sekalian sekitar 4 minggu yang lalu ya. Jadi 4 minggu yang lalu materinya adalah tentang rekomendasi nutrisi untuk atlet endurance. Maka hari ini kelanjutannya adalah rekomendasi nutrisi untuk atlet strength. Gitu, strength dan power. Ya, kita mulai saja kuliahnya dengan basmalah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan share materi. Sebentar. Baik, untuk anak-anak Sepertinya itu ya tadi ya. putus ya? Keputus. Ya, itu dia. Nggak apa-apa, sekarang kita ulangi lagi aja ini. Tadi itu ya, karena di gunung. Diguna. Pakai wifi padahal ini, Bu. Iya. Tadi di breakout room, Ibu. Oh, karena dibagi ya tadi ya dari host Oh, ya. gitu. Ya. Oke. Oh, jadi bukan karena saya putus ya? Bukan.
Ya, oke, saya jadi muncul lagi nih. Jadi saya barusan cancel dulu, nanti kita ulang record. Oke, Bu Ima silakan diulangi ya. Iya, ini sudah muncul. Sudah. Oke ya, saya mute. Kita lanjutkan ya. Baik. Panduan nutrisi untuk atlet kekuatan ya, bahasan hari ini. Jadi kalau atlet kekuatan yang dimaksud itu range-nya cukup luas ya. Dari sprinting, weightlifting, throwing events maupun bodybuilding. Jadi fokusnya kemarin kita bagi secara keseluruhan menjadi dua. Ada yang endurance, ada yang kekuatan ya, yang tumpuan metabolisme yang dipakai itu adalah metabolisme yang anaerobik ya. Jadi yang sprinting, weightlifting, throwing events, dan bodybuilding. Sebelumnya kita ini nih mengenang dulu ya satu memori kejayaan olahraga sprinting yang membanggakan sekali. Ini terdengar dan terlihat videonya, muter jalan? Jelas Bu, tapi nggak ada suaranya Bu. Nggak ada suaranya ya? Iya Ibu. Nah, berarti share-nya harus di-cancel dulu. Harus di-optimize dulu. Baik. Sekarang kedengaran suaranya? Dengar? Sip. Ada Ibu Lanjut. suaranya. Lanjut ya. Baik Bu. Ya, itu jadi pagi-pagi biar seger ya lihat video. Dan videonya memang video yang membanggakan ya, bagaimana seorang atlet kita ya, Muhammad Zohri itu berhasil menjadi juara satu di event internasional, event atlet yang paling bergengsi ya, jadi manusia tercepat pada umurnya ya, karena ini junior. Jadi ini salah satu contoh atlet yang memerlukan kekuatan ya, memerlukan metabolisme yang anaerobik yang lebih menekankan pada power ya dan speed. Nah, jadi kita ini ahli ilmu keolahragaan khususnya di bidang gizi olahraga itu bisa memberikan sumbangan ya terhadap pencapaian prestasi seperti ini gitu. Jadi suatu prestasi dapat diperoleh, dapat diraih itu bukan hanya satu sisi saja yang berjuang ya. Jadi bukan hanya dari kepelatihan fisiknya ataupun tekniknya, tetapi juga dari aspek nutrisi. Jadi itu mudah-mudahan menjadi penyemangat ya untuk menggali lebih lanjut lagi, mempelajari dan menguasai ilmu gizi olahraga. Di antara di sini juga ya kalau jadi masuk di antara peserta kuliah hari ini juga kalau saya nggak salah kalau dia berhasil masuk itu ada salah seorang yang sudah lulus ya tapi saya nggak bisa lihat ada di mana tapi sekarang setelah lulus dipercaya untuk memegang gizi atlet ya di cabang olahraga badminton kalau saya nggak salah. Jadi bagaimana pola makan itu berpotensi untuk meningkatkan performa atlet apapun jenis cabang olahraganya. Jadi mudah-mudahan si ilmu ini bukan sekedar ilmu yang nanti akan menjadi apa ya, hanya akan berakhir nilai ya, tetapi juga memang kalian punya bekal ilmu sebagai ahli sport science, ilmu di bidang gizi. Nah, untuk bidang gizi, target utama nutrisi pada atlet strength atau power itu adalah menyediakan nutrisi yang dibutuhkan untuk membangun, memperbaiki, dan mempertahankan massa tubuh yang bebas lemak sehingga meningkatkan performa. Ya, coba direnungkan. Jadi kalau sebelumnya endurance itu target utamanya adalah untuk menyediakan nutrisi untuk keberlangsungan olahraga endurance itu dalam jangka waktu yang panjang. Bagaimana supaya bisa berlatih atau
bertanding dalam suatu kurun waktu yang panjang. Nah, kalau active strength atau power ini berbeda. Jadi bagaimana supaya si nutrisi itu bisa meningkatkan performa, di mana performa ini didukung atau dibangun dari keadaan otot-ototnya gitu ya, yang bebas lemak. Jadi harus terbentuk otot, tapi ototnya nggak boleh sampai tapi tidak boleh sampai nutrisi yang masuk itu bukan jadi otot, tapi jadi lemak gitu. Karena lemak itu tidak akan menguntungkan. Ya, dalam sprint tidak akan menguntungkan, dalam body lifting juga nggak menguntungkan, untuk rowing juga tidak menguntungkan. Tetapi bagaimana yang dimakan nutrisi yang masuk itu jadi bahan untuk otot. Sedangkan kita tahu kalau misalnya dimasukkan ke dalam tubuh kita berlebihan, dia larinya ke lemak. Tapi kalau dimasukkan ke dalam tubuh kita di asupan itu kurang, jadinya ototnya tidak terbentuk. Nah, itu tantangannya ya. Target utamanya bagaimana nutrisi itu bisa membangun, memperbaiki otot, tapi tidak jadi lemak begitu. Nah, itu tantangannya. Jadi harus pas. Ibu, Baik. mohon Oke. maaf. Punten, Ya. PPT-nya nggak kebaca Iya, bukan Bu. tulisannya. Sebentar. Tulisannya nggak terbaca. Iya, Ibu, Blur, barusan. Ibu. Blur. Jadi kayaknya tantangannya gini, karena kalau share screen-nya di optimizing, tulisannya nggak kelihatan. Optimizing buat sound. Coba saya hilang dulu optimizing-nya ya. Sekarang bagaimana? Jelas, Bu. Kelihatan, Bu. Nah, jadi pas video di stop dulu aja lagi ya, kayak gitu ya. Jadi pas video kalau di optimizing tulisannya juga kelihatan. Tapi kalau nggak di optimizing suaranya yang nggak kelihatan. Sekarang tulisannya sudah kelihatan? Sudah, Ibu. Jelas. Baik. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi kita lihat kebutuhan energi bagi atlet strength atau power itu apa saja ya. Yang pertama tentu saja memenuhi kebutuhan energi. Ya, jadi dia juga membutuhkan energi. Kemudian menyediakan makronutrien yang tepat jumlah dan tepat rasio, yaitu protein, karbohidrat, dan lemak. Menyediakan mikronutrien yang cukup, baik vitamin atau mineral. Kemudian menyediakan cairan yang adekuat. Dan ini yang terakhir, ini yang nanti akan kalian lihat, ini yang krusial, yaitu timing yang tepat. Untuk cairan kita bahasnya khusus ya di bagian cairan, kalau saya nggak salah sudah dari Bu Siva sebelum UTS. Jadi untuk yang cairan di slide kali ini tidak ditampilkan lagi, tidak dibahas lagi. Baik, nah untuk kebutuhan energi, gitu. Walaupun ini bukan target utama dari pemenuhan nutrisi pada atlet strength, seperti yang saya sampaikan, target utamanya adalah untuk pembentukan otot yang kuat, powerful, tapi tidak menyebabkan terbentuknya lemak. Walaupun kebutuhan energi ini bukan target utama secara khusus spesifik, tapi kita juga tahu bahwa atlet strength atau power itu membutuhkan makan untuk kebutuhan energi. Karena kalau dia latihan atau aktivitas yang sangat berat, itu tetap saja dia akan membutuhkan energi untuk aktivitasnya. Jadi kalau diteliti itu ya setelah latihan berat itu tetap saja cadangan glikogennya nanti akan habis. Jadi latihan yang sangat berat itu membutuhkan energi juga, ya energi total, jadi total kalori dibutuhkan juga untuk dia dapat melakukan latihan resisten itu. Tapi sebaliknya, dia juga butuh untuk menjaga atau meningkatkan massa otot yang bebas lemak. Sebaliknya, kalau berlebih itu akan ditumpuk menjadi lemak. Jadi dia butuh energi karena aktivitas resistennya itu tetap saja merupakan aktivitas yang berat. Tapi sebaliknya kalau berlebih dia akan menjadi lemak. Sehingga kita menentukan target berat badan. Ya, jadi kalau secara untuk maintenance, jadi ini si atlet ini untuk kebutuhan total energinya itu dia butuh untuk mempertahankan berat badannya sesuai yang sekarang sudah ideal. Apakah dia masih perlu meningkatkan berat badan atau justru dia perlu menurunkan berat badan? Nah, total kalori yang dibutuhkan dihitung berdasarkan target kita. Kita mau atlet ini tetap berat badannya naik ataukah turun.
Kalau kita ingin atlet ini tetap berat badannya, maka kita menghitung secara standar ya, yang sudah dipelajari juga sebelum UTS. Kalori intake sama dengan berat badan dikali level aktivitasnya. Kita hitung saja level aktivitasnya mana, kita hitung total kalorinya berapa yang dibutuhkan. Kalau kita mau meningkatkan berat badan, kita tambah sekitar 300-500 kalori. Kalau kita ingin menurunkan berat badan, sebaliknya kita turunkan 500 kalori dari yang dibutuhkan. Nah, jadi ini adalah total kalori. Total kalorinya disesuaikan ya dengan kebutuhan dia berdasarkan berat badannya. Jadi total kalorinya tetap butuh. Jadi tidak hanya fokus kepada pembentukan otot saja dari protein, tapi juga ini kita perhatikan kebutuhan energi secara keseluruhan. Berapapun kebutuhan energi harian atlet atau target berat badan, program nutrisinya diharapkan tetap mengikuti pola nutrisi, yaitu makannya sering dalam jumlah porsi yang cukup sesuai perhitungan, tetapi tidak ditumpuk menjadi hanya 3 kali atau 2 kali makan apalagi ya. Jadi tetap saja kebutuhannya itu dibagi, didistribusikan dalam satu hari. Jadi tidak ditumpuk hanya katakanlah di 3 kali makan itu seluruh total kalori yang telah dihitung, katakanlah dia membutuhkan 3.000 kalori misalnya, nah itu tidak dibagi menjadi hanya 3 kali makan, tetapi tetap didistribusikan dalam pola makan yang 4 sampai 6 kali makan per hari ya. Jadi 3 kali makan besar, kemudian snack-nya di mana didistribusikan total dari kalori itu. Ya, 4 sampai 6 small meal per hari. Bisa juga kita berikan snack sebelum meal yang dibutuhkan, atau bisa juga nanti kita atur makannya sebelum dan sesudah latihan. Karena jam latihan mungkin tidak mengikuti pola makan yang lazim ya. Mungkin jam latihannya tidak persis di pagi atau sore hari gitu ya, tidak disesuaikan. Kita harus menyesuaikan dengan bagaimana latihannya. Ini semua masih penghantaran umum ya, nanti detailnya kita akan lihat sesudah ini. Kebutuhan makronutrien dari total kalori yang sudah kita hitung, itu tetap kita hitung ya berdasarkan proteinnya, karbohidratnya, dan lemaknya. Recommended intake kalorinya, ini kalau kita lihat masih hampir sama ya dengan atlet endurance. Nanti kita lihat gimana perbedaannya. Jadi untuk protein kita 12-15%, karbohidrat 55-60%, dan lemak 25-30%. Ini rekomendasinya, jadi setelah kita hitung total kalori dari si atlet itu berapa, jadi tetap ya sifatnya individual. Kemudian kita hitung komposisinya untuk makronutrien, karbohidrat, dan lemaknya sesuai dengan recommended intake kalori yang ada di sini. Nah, kita sampai kepada itu semua yang tadi di atas itu masih umum ya. Nah, kita sampai kepada yang spesifik. Yang spesifik itu untuk atlet strength dan power ini adalah protein intake. Ini merupakan pertanyaan yang paling sering. Jadi berapa banyak protein yang dibutuhkan untuk meningkatkan ukuran otot, kekuatan, dan power. Nah, sedangkan karakteristik cabang olahraga, walaupun ini sama-sama cabang olahraga strength dan power, tapi untuk karakteristik atlet sprint dan bodybuilding atau weightlifting itu pasti nanti akan ada perbedaan. Jadi si kekuatan ototnya, apakah dia membutuhkan hypertrophy, apakah butuh ototnya besar, ataukah dia hanya butuh powernya saja, hanya butuh power. Jadi seperti atlet sprint ini, tentu dia tidak membutuhkan hypertrophy. Ya, dia tidak membutuhkan otot yang sebesar atlet yang bodybuilding ini. Ya. Begitu pula weightlifting ini. Ya, untuk weightlifting mungkin dia butuh hypertrophy, tapi tidak sebesar hypertrofinya dari atlet bodybuilding. Ya, sehingga itu memang menjadi pertanyaan yang sangat sering. Berapa banyak protein yang dibutuhkan untuk meningkatkan ukuran otot, kekuatan, dan power tersebut. Nah, banyak penelitian yang sudah meneliti dan membuktikan bahwa ternyata kita bermain tanda kutip di protein intake itu hanya akan menguntungkan kalau memang kita butuh hypertrophy.
kalau memang kita butuh membesarkan volume dari serabut otot. Tapi kalau kita tidak membutuhkan pembesaran dari volume otot, maka ini banyak penelitian ya. Artinya penelitian itu satu penelitian dengan satu penelitian lain mungkin bisa berbeda-beda hasilnya. Sebaliknya, kalau kita hanya butuh seperti Zohri ini, hanya butuh powernya, ya hasil penelitian menunjukkan bahwa si intake protein itu tidak menjadi suatu hal yang begitu penting, ya tidak menjadi satu hal yang begitu penting. Nah, seperti kalau saya lihat kuliah sebelumnya ya, yang tentang BCAA protein, asam amino yang brain chain, yang cabang, itu kan setelah diteliti panjang, hasil kesimpulannya tidak berpengaruh, gitu. Jadi kita tetapkan dulu nanti, ya. Jadi si atlet ini yang dibutuhkan kira-kira dari pelatih fisiknya, pelatih kondisional fisiknya, apakah si atlet ini butuh ada hypertrofinya atau dia memang hanya butuh powernya saja. Nah, itu bisa kita komunikasikan dengan pelatih di cabang olahraganya. Ini saya tampilkan lagi video, berarti saya terpaksa harus stop share dulu untuk memaksimalkan suara ya. Ini pengantarnya dalam bahasa Inggris. Sudah terdengar suaranya? Cek dulu. Terdengar, Bu. Baik, lanjut ya. Ini sengaja ya saya pilih video yang animasi mudah dipahami walaupun sebetulnya ini lebih rendah levelnya daripada level pengajaran di perguruan tinggi. Tapi ini mungkin untuk anak SMA, tapi mudah dipahami. Jadi saya pilih video ini, kita ulang kembali, kita melihat kembali bagaimana proses perbaikan sel-sel otot. Ya, bagaimana otot itu kemudian menjadi besar. Muscles. We have over 600 of them. They make up between 1/3 and 1/2 of our body weight. And along with connective tissue, they bind us together, hold us up, and help us move. And whether or not bodybuilding is your hobby, muscles need your constant attention because the way you treat them on a daily basis determines whether they will wither or grow. Say you're standing in front of a door, ready to pull it open. Your brain and muscles are perfectly Baik, poised to karena help you pengantarnya achieve this. bahasa Inggris, saya bantu ya, barangkali ada yang tidak memahami. Jadi tubuh kita terdiri dari hampir 600 otot dan kita harus tahu bagaimana otot itu kemudian ada yang terbentuk, ada yang seperti ini ya. Nah, And ya. whether or not bodybuilding is your hobby, muscles need your constant attention because the way you treat them on a daily basis ada yang determines ototnya whether they will jadi begini, wither. ada ototnya lemah ya. Jadi ada yang ototnya kuat, ada yang ototnya lemah. Nah, kita harus mengetahui bahwa otot menjadi kuat itu karena suatu reaksi, ya, reaksi yang diperoleh secara fisiologis, reaksi fisiologis yang terbentuk karena aktivitas fisik terhadap otot tersebut, ya. Jadi walaupun bahkan ini berlaku untuk orang yang bukan atlet ya. Or grow. Say you're standing in front of a door, ready to pull it open. Your brain and muscles are perfectly poised to Contohnya, help you achieve. misalnya kalian atau kita atau seseorang ingin membuka sebuah pintu ya. Maka untuk membuka pintu tersebut, ini dimulai dari kerja otak. Jadi otak memberikan sinyal bahwa dia akan membuka pintu. This goal. First, your brain sends a signal to motor neurons inside your arm. When they receive this message, they Jadi fire. semua dimulai cause- dari perintah otak kita. Otak kita memerintahkan ya melalui stimulus saraf ke otot-otot yang akan bekerja membuka pintu tersebut. Ya. Jadi otot kemudian memberikan sinyal saraf melalui neuromotor. Neuron motor itu kemudian akan berangkat menuju ke tempat otot-otot yang bekerja dan otot-otot ini akan fire, akan memberikan sinyal kepada otot untuk mulai nanti berkontraksi demi kepentingan membuka pintu.
muscles to contract and relax, which pull on the bones in your arm and generate the needed movement. The bigger the challenge becomes, the bigger the brain's signal grows, Ya, and the more kemudian si sinyal itu akan mengkontraksikan otot, dan otot yang berkontraksi akan juga menggerakkan tulang-tulang. Ya. Semakin besar tantangannya, jadi semakin berat membuka pintunya, maka semakin besar kontraksi yang dihasilkan. Selain kontraksi, ada relaksasi juga ya. Jadi otot akan membuka pintu dengan cara berkontraksi dan relaksasi. more motor units it rallies to help you achieve your task. But what if the door is made of solid Nah, iron? bagaimana kalau pintunya terbuat dari besi? Ya, berat. Susah untuk dibukanya. Maka yang terjadi adalah At this point, your arm muscles alone won't be able to generate enough tension to pull it open, so your brain appeals to other muscles for help. You plant your feet, tighten your belly, and tense your back, generating enough force to Nah, yank it jadi open. kalau pintunya terbuat dari besi, ternyata otot-otot yang tadi yang bisa dipakai membuka pintu biasa itu menjadi tidak cukup kuat. Ya, tidak cukup kuat untuk membuka pintu besi sehingga otak itu akan memberikan perintah untuk otot-otot lain dalam tubuh kita membantu membuka sehingga sinyal listriknya menjadi lebih kencang. Your nervous system has just leveraged the resources you already have, other muscles, to meet the demand. While all this is happening, your muscle fibers undergo another kind of cellular change. As you expose them to stress, they experience microscopic Baik, damage, jadi begitu kita membutuhkan bantuan dari otot-otot lain, maka seluruh otot-otot lain juga akan terangsang, ya, akan mendapatkan sinyal listrik untuk berkontraksi, ya, sesuai dengan gerakannya tadi. Jadi ya, kakinya, punggungnya, lengan yang lain dalam rangka melaksanakan tugas tadi ya, membuka pintu besi. Nah, pada saat itu kalau kita lihat dalam level seluler ya di otot, itu kita akan melihat kerusakan mikroskopis ya. Jadi karena ototnya dipakai untuk berkontraksi besar, berkontraksi lebih kuat, maka ada jejas. Jejas itu apa ya? Ya trauma dalam bentuk mikroskopik ya. Jadi di selnya itu akan terjadi kerusakan-kerusakan. Di mana kerusakan-kerusakan ini justru akan merangsang perbaikan. Nah, yang kita inginkan itu perbaikannya itu. Jadi perbaikan dari sel-sel yang rusak secara mikroskopis itu akan membuat si sel otot itu menjadi lebih kuat, lebih bagus. Kita lanjutkan. in this context is a good thing. In response, the injured cells release inflammatory molecules called cytokines that activate the immune system to repair the injury. This is when the muscle-building magic happens. The greater the damage to the muscle tissue, the more your body will need to repair itself. The resulting cycle of damage and repair eventually makes muscles bigger and stronger as they adapt to Ya, progressively jadi inilah greater demands. mekanisme fisiologis, adaptasi fisiologis dari otot. Jadi karena dia diberikan rangsangan tugas gerak, tugas kontraksi yang membutuhkan power yang lebih besar, maka dia ketika diperbaiki oleh sel-sel otot, sel-sel ototnya diperbaiki, dia akan beradaptasi untuk membuat sel otot itu lebih kuat. Sehingga kalau ada tantangan fisik, tantangan kontraksi lainnya, dia akan menyesuaikan diri. Kalau si seseorang itu tidak pernah mendapatkan trauma tadi, tidak pernah mendapatkan jejas dari ototnya, tidak pernah dirangsang fisiologis akan berdeteksi yang satu itu sudah cukup, jadi tidak perlu untuk memperbaiki diri lebih lanjut. Tapi kalau dia sering mendapatkan rangsangan beban, ya, itu dia akan melalui mekanisme seperti tadi ya, mekanisme seperti tadi yaitu mekanisme di mana sel-sel ototnya mengalami kerusakan mikroskopis kemudian diperbaiki, dan pada saat perbaikan itu menjadikan sel-sel otot menjadi lebih kuat ya. Si kuatnya ini bisa hipertrofi, bisa membesar, bisa juga tidak perlu hipertrofi tapi menjadi serabut-serabut di dalamnya menjadi lebih banyak, bisa displasia, bisa hipertrofi. Nanti kita lihat mana yang hiperplasia, mana yang hypertrophy. Since our bodies have already adapted to most everyday Jadi karena tubuh activities, kita, those otot kita sudah biasa dengan aktivitas otot, aktivitas kontraksi sehari-hari,
kucing ini, maka si otot itu akan stabil, akan stagnan, akan segitu saja kekuatan si ototnya. Nah, jadi kalau kita tidak pernah melakukan latihan beban yang lebih daripada beban sehari-hari yang kita perlukan, itu maka si jaringan-jaringan otot tidak akan mengalami kerusakan dan notabene kalau tidak mengalami kerusakan juga tidak akan mengalami perbaikan. Really don't produce enough stress to stimulate new muscle growth. So, to build new muscle, a process called hypertrophy, our cells need to be exposed to higher workloads than they are used to. In fact, if you don't continuously expose your muscles to some Bahkan resistance, sebaliknya, they will shrink. kalau yang bagus tadi ya, dia dirangsang dengan suatu beban kontraksi yang lebih besar daripada kehidupan sehari-hari. Itulah latihan resisten, latihan kekuatan. Tapi kalau tidak dipakai, justru dia akan atrofi ya, jadi akan menjadi lebih kecil. A process known as muscular atrophy. In contrast, exposing the muscle to a high degree of tension, especially while the muscle is lengthening, also called an eccentric contraction, generates effective conditions Yang for new growth. lebih lagi However, adalah kalau si beban itu dilakukan pada saat kondisi si otot kontraksi dan kontraksi penuh ya, jadi eccentric contraction. Ini kita tidak membahas detail ya, saya hanya untuk menghantarkan kepada nutrisinya seperti apa. muscles rely on more than just activity to grow. Nah, Without proper sampai ke sini nutrition, ya. hormones, Jadi, and rest, your body would never be able to untuk repair damaged muscle memperbaiki fibers. Protein in our diet preserves muscle mass by providing the building blocks for new tissue in the form of amino acids. Adequate protein intake, along with naturally occurring hormones like insulin-like growth factor and testosterone, Nah, help jadi shift the kemudian body into untuk a memperbaiki sel otot-otot yang rusak tadi, itu diperlukan faktor lain, yaitu makanan. Nanti kita masuk ke sana kan, ke makanannya itu membutuhkan protein dan membutuhkan juga hormon-hormon seperti hormon insulin growth factor, IGF, dan juga hormon testosteron. Kita butuh itu semua, kemudian juga butuh istirahat. Jadi, resultante dari peningkatan kualitas otot secara power atau strength itu adalah gabungan dari berbagai macam komponen ya. Komponen yang pertama tadi latihan, berarti latihan resisten. Kita tidak fokus di resistennya sekarang ya, karena itu di mata kuliah lain latihan resistennya. Kemudian latihan resisten, kemudian di sini ada hormonnya ya. Kemudian di sebelah sini ada masalah gizinya. Nah, kita fokus di gizinya, tapi untuk masuk ke dalam gizi ini kita harus ingat kembali tadi fisiologinya, bahwa terjadinya perbaikan atau peningkatan strength atau power dari otot itu harus ada faktor-faktor itu, yaitu harus ada injury dulu, harus ada kerusakan dari sel-sel otot dulu. Kalau nggak ada kerusakan dari sel otot, tidak akan ada perbaikan. Nah, jadi fisiologinya adalah ada kerusakan dulu, ada jejas dulu, mikroskopik trauma di dalam jaringan otot, kemudian kita perbaiki. Nah, nutrisi itu posisinya adalah pada saat kita memperbaiki dari sel-sel otot yang mengalami kerusakan itu. Jadi itu semua tidak akan mendapatkan hasil kalau injurinya nggak ada. Sebaliknya, kalau injurinya ada tapi nggak ada proteinnya, nggak ada asupan nutrisinya, juga tidak akan terjadi perbaikan. Gitu. Kita lanjut dulu. Where tissue is repaired and grown. This vital repair process mainly occurs when we're resting, especially at night while sleeping. Ya, jadi biasanya Gender terjadi and pada malam age hari. affect Tapi nanti ada spesifik kita lihat ya waktunya kapan waktu perbaikan itu. Kemudian ini juga dipengaruhi oleh gender dan usia ya. Jadi nanti juga kalau ini diaplikasikan pada atlet yang berbeda-beda, atlet anak atau atlet orang tua, lansia atau atlet laki-laki dan perempuan, mungkin nanti tetap perlu ada penyesuaian lebih lanjut. This repair mechanism, which is why young men with more testosterone have a leg up in the muscle building game. Genetic factors also play a role in one's ability to grow muscle. Some people have more robust immune reactions to muscle damage and are better able to repair and replace damaged muscle fibers, Nah, ini increasing their muscle tadi itu building sebagai potential. salah satu kata kunci ya, yaitu adalah dipengaruhi oleh gen. Nanti juga kita akan mendapatkan challenge ya. Jadi ada yang klien gizi udah
udah segala daya upaya dilakukan gitu ya, tapi ternyata tidak berhasil, penyebabnya apa ya? Memang genetiknya. Ya, genetiknya tidak bisa secara maksimal ya, karena dia memiliki jumlah sitokin tadi yang berbeda, gitu, sel satelitnya berbeda. Nah, itu juga menjadi tantangan tersendiri. Jadi memang si atletnya bakatnya ototnya segitu gitu ya, si genetiknya itu bisa juga. Kemudian ada lagi sebaliknya, contohnya seperti orang ini, dia latihannya tidak terlalu banyak, nutrisinya juga nggak terlalu ribet, tapi dapat jadi gitu ototnya. Nah, itu sekarang sudah ada ya panel-panel pemeriksaan genetik kita, itu sudah ada juga ya di beberapa sekitar 10 juta ya, nanti kita bisa diperiksa. Jadi otot kita itu jenisnya yang mana, jenis yang endurance atau jenis yang strength power seperti ini. Jadi kalau untuk kebakatan itu bagus sekali diperiksa ya. Jadi kalau diperiksa, jadi kita tahu dia lebih berbakat di mana. Walaupun itu tidak membatasi ya, boleh-boleh saja kalaupun genetiknya berbakatnya di strength power ya, bakatnya untuk sprint, tapi dia senangnya maraton ya boleh saja. Tapi mungkin hasil performance-nya tidak tidak bisa maksimal gitu ya. Body responds to the demands you place on it. If you tear your muscles up, eat right, rest, and repeat, you'll create the conditions to make your muscles as big and strong as possible. It is with muscles as it is with life. Meaningful growth requires challenge Jadi itu yang and video stress. tadi, itu video untuk mengingatkan kembali nih fisiologi yang sudah ada sebelumnya. Karena kan kuliah gizi ini seharusnya sebelumnya ada prasyaratnya itu fisiologi ya, dan fisiologi olahraga. Itu fisiologi otot. Nah, kita lihat animasi selulernya ya. Jadi bagaimana proses perbaikan sel-sel otot. Ya. Skeletal muscles are responsible for the voluntary movement of the body. They are composed of fascicles containing multiple muscle fibers where each represents a single cell. Individual myofibers are covered by a basement membrane, which is continuous with the endomysium connective. Coba. Skeletal muscles Ya, are baik. responsible. Jadi kita lihat ya. For the voluntary movement of the body. They are composed of fascicles containing multiple muscle fibers where each represents a single. Yang lebih detail dari yang tadi sebelum video kan. Jadi sel otot itu bentuknya memanjang ya, fiber dia. Nah, ini tadi sel sarafnya, ini pembuluh darah. Ya, ini lapisan pertama kita lihat dari luar seperti ini. Cell. Individual myofibers are covered by a basement membrane, which is continuous with the endomysium connective tissue layer. Peeling away the basement membrane reveals myofibers and the skeletal muscle stem cells, also known as satellites. Jadi pemeran utamanya di dalam urusan kita ingin meningkatkan strength power ya, ataupun hypertrophy. Jadi ini namanya sel satelit ya, atau dia disebut stem cell. Stem itu sum-sum gitu ya. Jadi kalau dicatur itu pionnya. Jadi ini yang akan nanti memperbaiki sel-sel otot yang rusak tadi. Yang di animasi sebelumnya kan dia ototnya diberi trauma sehingga dia injury, dia luka, dia jejas namanya. Jadi dia rusak, kemudian harus diperbaiki. Nah, yang tugas memperbaiki itu ini, kenalkan. Inilah satelit sel. Cells, which play a critical role in muscle fiber repair. Peeling away the sarcolemma membrane of the myofiber reveals the intracellular components, including myonuclei, that originate from the fusion of hundreds of myoblasts. The myosin and actin contractile apparatus gives us the ability to move in a controlled. Tugas untuk bergerak ya, itu di lapisan di dalamnya. Manner.
Minor Minor trauma events trauma. are common in the human body. Following damage to the muscle fiber, nearby quiescent muscle stem cells are prompted to activate and dislodge from their niche. After cell division, the resulting daughter myoblasts differentiate, then fuse with the damaged myofiber and restore its integrity. Ya, jadi tadi ya, minor trauma atau microtrauma. Jadi begitu ada microtrauma itu yang berperan untuk memperbaiki itu adalah stem cell dari otot, yaitu sel satelit. Dan si sel satelit itu yang akan membelah, kemudian dia akan mengisi dalam tanda kutip lubang-lubang tadi. Ya. Jadi tokoh utamanya ternyata dalam perbaikan sel otot itu adalah satelit sel. A major trauma to the muscle can be induced by massive injury, including toxins such as a snake bite. Even after extensive damage, small groups of healthy cells can be found. Following necrosis of the muscle tissue, the remaining viable cells, including muscle stem cells, engage in the regeneration process. Ini video yang ini menunjukkan bahkan kalau kerusakan ototnya itu bukan minor, tapi major. Misalnya kena toksin ular gitu ya, yang bersifat meolitik gitu. Jadi si otot itu rusaknya banyak. Ini ternyata luar biasanya, subhanallahnya. Sel satelit itu bisa memperbaiki lagi otot-otot ini ya dengan teknik seperti ini. Generate daughter myoblasts that begin the process of rebuilding the destroyed muscle fibers. During this period, Jadi si sel residual makrofagnya debris memakan jaringan-jaringan yang rusak, sedangkan si satelitnya dia membelah diri secara banyak, dia yang akan memperbaiki sel baru. Jadi ada, kalau kerusakan ototnya itu major banyak, ada yang bertugas membentuk jaringan baru, ada yang bertugas memakan jaringan-jaringan yang rusak. Removed by the macrophages. The new muscle fibers are generated within the collagen matrix of the pre-existing basement membranes, following the differentiation and fusion of hundreds of myoblasts. Notably, during this regeneration process, satellite cells will self-renew and they are then set aside for future repair events. Ya. Jadi bahkan gitu ya, suatu kerusakan jaringan yang besar saja, yang trauma, yang major, masih bisa nih diperbaiki dengan fungsi peran siapa? Si sel satelit. Oke. Jadi kita ketemu satu kuncinya adalah si sel satelit. Ya, sel satelit ini, dan tadi gambaran-gambaran animasi itu saya ingin mengingatkan kembali si proses perbaikannya. Jadi sel itu regenerasinya itu sudah bagus, menakjubkan ya. Nah, tapi kalau misalnya yang banyak major trauma, tentu dia butuh waktu panjang ya, butuh waktunya lama untuk memperbaiki. Kalau untuk kepentingan atlet, maka tentu saja yang kita butuhkan adalah minor trauma ya. Jadi kerusakan yang sedikit ya. Jadi bukan kerusakan yang banyak. Kalau kerusakan yang banyak, dia membutuhkan waktu yang pemulihan yang jadi lebih banyak juga. Nah, kemudian di sini posisi kita adalah menyediakan protein yang terdiri dari asam amino untuk proses perbaikan rebuilding dari jaringan-jaringan otot tadi ketika sudah mengalami mikrotrauma. Ya. Di mana kita mengetahui otot rangka manusia terdiri dari air dan protein. Jadi hipertrofi membutuhkan asam amino. Jadi saya pernah juga berdebat ya dengan, bukan berdebat ya, berdiskusi mungkin ya, dengan salah satu pengajar yang beliau pelatih ya. Jadi beliau pakarnya pakar kepelatihan, itu Pak Iman mungkin ya, kalau mahasiswa yang FPOK UPI tahu ya. Jadi kalau beliau itu sangat berprinsip bahwa untuk atlet strength itu yang diperlukan itu si program latihannya yang utama gitu. Jadi gizi mah nggak penting menurut dia. Tapi kita kalau lihat kita di sini, jadi gizi itu adalah
perannya adalah ketika pas memperbaiki sel ototnya. Jadi tidak bisa hanya satu pihak. Jadi tidak bisa hanya si latihan resistennya saja. Nah, pilihan protein ini banyak. Pilihan protein ini banyak macamnya, tapi ternyata dari fisiologi proses yang kita lihat tadi, maka yang paling penting itu adalah nutritional value dan timing. Nah, yang paling penting itu ternyata timing. Jadi hasil penelitian membuktikan bahwa proses-proses sel satelit itu membelah dan proses sel satelit itu aktif pada ini ada di bawah nggak ya? Sebentar. Oh, enggak. Ya, Bu, jadi PPT-nya nggak kebaca lagi. oh iya, berarti harus saya stop share screen lagi ya. Nanti. Enggak ada. Udah, sekarang kebaca? Baca, Bu. Nah, gitu. Ya, jadi ini nah, jadi dari hasil penelitian ya, dari hasil-hasil penelitian ternyata proses yang tadi itu, proses si perbaikan di mana sel satelit itu membelah ya, membentuk daughter cell, sel-sel anak, dan kemudian mengisi celah-celah yang rusak dari jejas mikro, itu terjadinya itu ada timingnya, ada waktunya. Jadi waktunya itu tidak full sama. Jadi ada proses yang paling maksimal, dan proses paling maksimal itu adalah 2 jam. Ya, jadi hanya 2 kali 60 menit. Jadi hanya 2 jam dari terjadinya atau berhentinya proses latihan resistance training itu. Nah, jadi dari sana maka diambil kesimpulan bahwa yang paling penting dari substitusi atau asupan protein itu ternyata adalah timing, ya, waktu. Jadi waktu ketika si sel satelit itu membelah dan mengisi tadi. Karena kinerja dari kerja dari sel satelit itu maksimal di dalam waktu 2 jam, maka pemberian protein itu juga harus diselesaikan, harus dituntaskan dalam kurun waktu 2 jam itu. Kita lanjutkan dulu. Mana ya? Oh iya, ini ada nanti ya. Jadi karena timingnya begitu, gitu ya, ini menjadi tantangan bagi gizi olahraga untuk menyediakan protein dalam kurun waktu 2 jam. Ya, jadi dalam waktu 2 jam si protein itu harus dimakan oleh atlet, kemudian harus sampai ke otot-otot yang tadi yang sudah dilakukan mikrotrauma. Gimana kalau misalnya lewat dari jam itu? Ya sampai, tapi tidak pas di waktu yang optimal. Di waktu sel satelitnya itu lagi aktif-aktifnya bekerja. Gitu. Nah, sedangkan kita tahu ya 2 jam itu bukan waktu yang lama ya, cuma 2 jam. Gimana kalau latihannya atau tandingnya di jam 9 gitu. Di jam 9. Padahal makan siang ya katakanlah datangnya di jam 12 gitu cateringnya. Padahal si atlet ini membutuhkan protein itu dalam waktu maksimal 2 jam. Dan 2 jam itu maksimal 2 jam itu bukan 2 jam makan. Jadi jam 9, jam 11 baru makannya datang, bukan. Tapi 2 jam itu sudah sampai si asam amino itu ke otot yang bersangkutan. Berarti kan tantangannya di situ. Ya. Ini slide-nya nggak apa-apa ya, kita sesuai urut yang ada di sini saja. Pertama kita lihat dulu. Oke, berarti target kita akan memasukkan protein untuk menjadi building block dari otot-otot yang akan diperbaiki tadi. Nah, berapa banyak nih yang mau dimasukkan? Berapa jumlah protein yang dibutuhkan? Berapa dulu kan sekarang gitu. Nah, ini menjadi debat juga bagi pakar nutrisi. Tapi kita pakai rekomendasi saja. Jadi rekomendasi, maaf ya sebentar untuk iklan. Ya, jadi kita pakai rekomendasi. Jadi karena ilmu gizi itu berkembang terus,
tidak berhenti ya. Jadi bisa jadi dulu gimana, sekarang gimana. Jadi kita harus berdasarkan evidence base saja. Evidence base itu artinya berdasarkan hasil-hasil penelitian, kemudian sudah direview, sudah di meta analisis dan dikeluarkan rekomendasinya oleh suatu lembaga tertentu. Gitu. Bisa jadi berbeda. Seperti pernah saya sampaikan di rekomendasi untuk atlet endurance ya. Bisa jadi bahkan ACSM American Society of Sport Medicine itu berbeda rekomendasinya dengan dari cabang olahraga tertentu, rekomendasinya bisa berbeda gitu. Yang penting kita punya rujukan dan kita memperhatikan perkembangan update keilmuan ya. Nah, jadi sampai hari ini dari rujukan review yang ada, ACSM itu merekomendasikan 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Ya, jadi ini jumlahnya nggak terlalu besar loh. Ya, 1,5 sampai 2 gram per kilogram. Jadi kalau atletnya 68 kilogram itu sekitar 4 porsi ayam atau daging atau ikan per hari. Wajar ya, 4 porsi ayam, 4 potong ayam yang biasa dimakan itu rasanya wajar ya. Jadi ternyata nggak butuh banyak-banyak sekali. Apa? Ya, jadi ternyata kalau dilihat dari jumlah itu enggak tidak terlalu merupakan jumlah yang terlalu besar. Bahkan kalau misalnya kita hitungnya juga dari total kalori yang sudah dihitung tadi ya sekitar 12 sampai 15%-nya adalah protein. Di jumlah ini itu beda sama ini adalah reported dietary intake dari energi dan makronutrien di antara atlet perempuan ya. Ini yang laki-laki tadi saya nggak sempat cari, nggak ketemu. Strength dan power atlet. Jadi ini adalah laporan dari atlet berdasarkan pola makan dia. Jadi kalau dilihat ini proteinnya, mereka itu mengkonsumsinya jauh ya lebih banyak dari yang direkomendasikan. Ada 2,5 untuk atlet rowing ya. Oh ini kok nggak ke bawahnya, nggak ada. Ya 2 untuk atlet sprint, kemudian atlet bodybuilding 1,8 ya. Ini atlet asing ya. Kalau kita survei di atlet Indonesia, saya belum menemukan yang sudah melakukannya. Saya yakin itu bisa lebih besar ya. Karena atlet Indonesia itu dilaporkan ya secara lisan ya, tapi belum ada penelitiannya oleh para pelatihnya. Itu kalau mendekati tanding, itu konsumsi proteinnya itu 1-2 ekor ayam kampung utuh gitu ya. Mungkin kalian punya teman yang bodybuilder atau atlet-atlet strength juga, coba ditanyakan sebagai pilot study gitu ya. Nah itu jumlah real konsumsi si atlet itu apalagi menjelang pertandingan itu katanya mereka itu lebih tinggi ya. Jadi jauh lebih tinggi daripada sekadar ini 4 porsi ayam per hari. Kalau per hari itu kan berarti setiap kali makan kalau 3 kali ada porsi dagingnya. Sedangkan bisa atlet itu pada kenyataannya pas makan itu bisa 1 gelas besar itu ya, isi 20 telur gitu. Nah itu kenapa? Karena dipercaya oleh mereka itu bisa membantu performa. Nah, tapi secara rekomendasi ternyata jumlahnya nggak segitu. Jadi kalau kita hitung jumlahnya hanya 1,5 sampai 2 gram per kilogram berat badan per hari. Jadi nggak banyak. Nah, ini pun bisa menjadi tantangan ya untuk mengubah mindset si atlet yang sudah memang yakinnya itu bahwa yang diperlukan itu sebanyak itu gitu. Oke. Padahal yang lebih penting lagi tadi itu adalah kualitas dari proteinnya dan timing. Nanti kita sampai pada ke timing. Kita pertama pada kualitas protein. Jadi kualitas protein lebih dipentingkan daripada jumlahnya. Ini kualitas protein itu bergantung dari kandungan asam aminonya. Kita ketahui bahwa protein berdasarkan kandungan asam aminonya itu dibagi menjadi protein komplit dan incomplete. Kalau protein komplit adalah di mana semua asam amino esensial itu ada, misalnya pada daging, pada telur, pada ikan, pada dairy product dari susu.
itu proteinnya komplit ya. Sedangkan kalau yang incomplete adalah protein yang dia kehilangan satu atau lebih dari asam amino esensial. Itu biasanya sumber tanaman ya, misalnya kacang. Jadi ini nanti tantangannya pada atlet-atlet yang vegetarian mungkin ya. Apa yang direkomendasikan? Nah, yang direkomendasikan itu daging yang bebas lemak, kalau ayam, ayam tanpa kulit gitu ya. Sedangkan kalau protein yang berupa suplemen bisa dari kasein ya, dari susu, bisa dari yogurt, bisa dari susu maupun telur. Nah, ini juga tantangan ya, si kualitas protein ini yang komplit ada pada produk yang alamiah, pada daging tadi ya, pada daging, pada ikan, dibandingkan yang berasal dari protein yang sudah berupa asam amino, misalnya bubuk protein, misalnya susu. Jadi produk-produk jadi ya atau elemen misalnya ya, yang mungkin lebih familiar kalian kenal, jadi susu protein. Nah, ini menjadi tantangan juga. Rekomendasi lebih ditujukan pada protein yang berasal dari bahan alami, daging gitu, ikan. Tapi kan dari segi kepraktisan, kalau kita sambung kepada protein timing. Nah, kita sambung pada protein timing di mana optimal muscle recovery dan muscular growth itu tidak boleh lebih dari 2 jam. Ya, tidak boleh lebih dari 2 jam. Sehingga masuknya makanan atau protein itu harus tidak lebih dari 15 menit. Karena dari 15 menit itu diharapkan dalam 2 jam, sebelum lewat 2 jam, bisa masuk ke jaringan-jaringan otot. Ya. Sehingga untuk optimal muscle recovery dan muscular growth, ya, dia itu memerlukan asupan protein itu 15 menit sebelum latihan dan 15 menit sesudah latihan. Ya. 15 menit sebelumnya untuk apa? Untuk penyedia ya, persediaan. Sedangkan 15 menit sesudah tadi ya, setelah dia terjadi injury. Tuh. Dia untuk mengejar maksimalnya kerja sel satelit yang dia directly langsung gitu ya, begitu terjadinya jejas trauma pada sel-sel otot, maka kita harus bisa memberikan atlet itu protein 15 menit sebelum dan 15 menit sesudah. Jumlah rekomendasinya sudah ada, yaitu 0,2 gram per kilogram berat badan protein sebelum latihan dan 0,4 gram per kilogram berat badan protein sesudah latihan. Jadi ini di luar harian ya, di luar protein harian. Ini khusus untuk ketika dia melakukan latihan atau performance. Nah, jadi mengejar si satelit tadi. Jadi ini tambahan di luar yang rekomendasi harian. Nah, kembali ke masalah yang tadi. Oh, ini kan berarti kalau kita lihat misalnya Zidane atlet 60 kg, protein yang dibutuhkannya berarti 24 gram protein. 0,4 kali 60 berarti 24 gram protein. Kalau kita tahu daging ayam itu 31 gram protein sepotong, ini nanti bisa dilihat kalau daging berapa. Kalau tempe berapa? Cuman tempe tadi ya, incomplete asam aminonya. 18 gram berarti 2 potong, kalau ikan kembung berarti 2 ekor. Nah, ini jadi kalau dipadankan misalnya berarti kalau daging ayam itu sepotong, kalau tempe itu 2 potong, kalau kembung itu 2 ekor. Nah, masalahnya gitu ya. Gimana si atlet itu habis workout, habis latihan resisten training atau habis tanding, kemudian dalam waktu 15 menit dia harus makan ini gitu. Makan ayam sepotong atau makan ikan kembung 2 ekor. Nah, itu kan menjadi tidak praktis ya, menjadi sulit. Sedangkan dia harus cepat sampai. Ya, sedangkan rekomendasi yang sebelumnya untuk kualitas protein direkomendasikan dari bahan alami, protein yang berasal dari bahan alami. Nah, ini biasanya sih diatasi dengan apa? Diatasi dengan sport drinks ya. Sport drinks yang mengandung protein. Jadi memang dari protein bubuk ya, protein yang sudah siap
sedia sudah berbentuk asam amino. Biasanya diatasi dengan itu, jadi menggunakan spot drinks. Tapi ini juga membuka ruang, ya, membuka ruang buat penelitian-penelitian di bidang gizi. Sampai saat ini kalau di UPI itu masih terbatas, tapi mulai banyak yang ingin mengambil skripsi di bidang ini. Jadi kalau kalian juga ada yang tertarik untuk melakukan penelitian pengembangan minuman ya, karena bentuknya minum ya yang lebih logik lebih visible untuk dikonsumsi atlet itu minuman, walaupun bisa juga bentuk padat, boleh ya. Itu diteliti untuk mengembangkan protein yang siap saji, yang bisa dikonsumsi, bisa dimakan pada waktu 15 menit sebelum atau sesudah bertanding, dan bisa langsung diserap. Jadi penyerapannya cepat, masuk ke dalam jaringan-jaringan ototnya cepat, kurang dari 2 jam. Nah, itu adalah suatu sumber penelitian yang atau lahan penelitian di bidang gizi yang masih bisa sekali dikembangkan ya. Misalnya kalian ingin bikin jus daging gitu ya. Nah, itu sangat mungkin ya dikembangkan. Karena secara teoritis berarti yang dibutuhkan itu adalah tadi asupan protein dalam jumlah yang sudah direkomendasikan dalam waktu 5 sebelum maupun sesudah dari si resistant training itu atau resistant performance itu atau strength performance tadi. Gitu. Ya kan kita tidak bisa membayangkan ya si atlet itu habis latihan workout, habis seperti itu, kemudian kita suruh dia dengan cepat menelan ikan 2 ekor gitu. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi, selama ini ya pakai ini ada yang terlewat yang di bagian bawah ini. Perlu diingat bahwa meningkatkan protein di atas rekomendasi secara otomatis meningkatkan kekuatan atau power. Jadi harus sosialisasikan kepada atlet dan juga kepada pelatih ataupun kita juga sebagai atlet, sebagai ahli ilmu olahraga, bahwa tidak harus gitu ya si protein itu banyak. Tidak harus si protein itu banyak atau ditingkatkan lebih dari itu. Karena tidak meningkatkan kekuatan atau power, sedangkan kita punya satu tantangan. Jangan-jangan khawatirnya itu justru akan menambah lemak. Ya, jadi akan menambah, bukannya jadi ke otot, tapi jadinya ke lemak. Baik, itu jadi kesimpulannya dari bahasan protein ini adalah bahwa yang dibutuhkan adalah kualitas protein dan timing. Ya, timing protein itu bagaimana kita menyediakan, memfasilitasi, ya, apalagi nantinya harus individual dan individual, artinya setiap atlet itu juga tandingnya waktunya dan si atlet beda, tetapi satu orang kita memfasilitasi ada, katakanlah misalnya ada 20 atlet gitu, tandingnya di tempat berbeda, sedangkan kita juga harus memikirkan cateringnya, bagaimana penyediaan itu. Nah, itu menjadi tantangan yang perlu dipikirkan kalau nanti real di lapangannya menjadi pendamping gizi bagi atlet. Nah, selanjutnya kita masuk ke karbohidrat. Jadi karbohidrat itu tetap ya, penyimpanan karbohidrat dalam tubuh sangat esensial untuk performa atlet yang optimal. Tetap kita perlu cadangan karbohidrat dengan glikogen dalam tubuh karena dia akan berkurang selama latihan dan harus mengkonsumsi 55-60% kalori dari jenis karbohidrat. Kenapa? Karena glikogen itu resisten. Ya. Jadi kalau latihan resistensinya untuk mendapatkan strength atau power itu menggunakan beban repetisi yang tinggi, 8-15 repetisi, seperti pada itu tetap pengaruh pada cadangan glikogen. Jadi tetap karbohidratnya harus dipenuhi. Nah, berapa banyak penjagaan cadangan glikogen harian secara langsung berhubungan dengan jumlah yang digunakan selama latihan dan aktivitas keseharian. Jadi asupan tambahan karbohidrat bisa jadi diperlukan untuk mengganti cadangan yang
terpakai gitu. Jadi tetap 55-60% total kalori yang diperlukan dari bentuk karbohidrat itu tetap ya, jadi tetap ya harus dikonsumsi. Jadi minimal 4-6 gram per kilogram berat badan per hari tetap ya. Kalau kita ingat endurance kemarin sampai berapa rekomendasinya bisa sampai 20 ya. Yang kalau dibandingkan dengan atlet endurance itu jauh lebih banyak kebutuhan karbohidrat. Tapi untuk atlet power dan strength kita juga harus menyesuaikan dengan dia pertandingannya atau dia latihannya berapa banyak ya di hari itu. Kalaupun dia atlet strength ya dia kita lihat kalau durasinya jadi panjang, misalnya pagi latihan, siang latihan gitu ya, tetap saja dia membutuhkan glikogen. Nah, pilihan jenis karbohidrat untuk atlet tetap berasal dari sumber yang kompleks dan kita mengurangi rendah, indeks glikemiknya rendah. Karena tadi ya kita tetap waspada jangan sampai yang dibentuk adalah lemak. Kita termasuk di dalamnya buah-buahan, sayur-sayuran atau gandum utuh. Untuk lemak ini penting nggak penting ya? Direkomendasi lemak itu sekitar 30% kalori atlet berasal dari lemak, ya bisa merupakan yang monounsaturated, polyunsaturated, saturated. Jadi lemak ini perhatian kepada lemak itu bukan sebagai pendukung performa si atletnya, baik endurance maupun strength power atlet, tapi lebih kita perhatikan untuk kesehatan si atlet itu secara utuh sebagai manusia. Tetap diperhatikan itu adalah untuk menghindari lemak trans. Jadi karena kita mengetahui lemak trans menyebabkan penyakit jantung, meningkatkan kadar kolesterol LDL, menurunkan HDL, dan yang lebih parah dapat merangsang peluruhan otot. Jadi ototnya sudah capek-capek dibuat, dibangun dengan cara latihan dan dibangun yang tepat, tapi karena konsumsi lemak trans itu menyebabkan peluruhan otot, jadi myelitis. Udah kita sedang bikin sintesis protein, otot dijadiin, tapi karena makan trans fat jadi lebih banyak yang meluruh. Oke, jadi perhatian pada lemak itu adalah merekomendasikan lemak ini untuk menghindari. Tetap dia 30% dari jumlah total kalori, tapi jenisnya diperhatikan. Jadi kalau yang tadi protein dan karbohidrat diperhatikan untuk mendukung performa. Nah, sebaliknya kalau lemak ini diperhatikan untuk kesehatan dia secara keseluruhan. Karena kalau kita lihat di lapangan, ya banyak atlet gitu ya yang pada saat sedang aktifnya, ini boleh dicari reviewnya ya, berapa banyak tuh angkanya jumlah atlet yang mengalami hal tersebut ya, ketika sedang aktifnya kondisinya prima, tapi begitu masa pensiun tuh yang paling sering, atau bahkan tidak menunggu masa pensiun, itu organ-organ di dalam tubuhnya mengalami banyak penumpukan lemak ya, jadi mengalami serangan penyakit jantung koroner, mengalami stroke, dan lain-lain, karena si lemaknya ini tidak diperhatikan. Ini apa saja ya jenisnya, kita mengetahui karena bisa jadi atlet itu ya tidak tahu, jadi tidak tahu mana yang lemak yang harus dihindari, mana yang disarankan. Jadi kalau kita lihat ini ya trans fatnya, jadi lemak yang trans fat itu adalah berasal dari kue-kue dari crackers, pastry, chips, makanan snack ya, permen, terus goreng-gorengan atau di kita mah gorengan gitu ya, dan mentega juga bumbu-bumbuan adalah makanan yang enak-enak ya. Jadi kalau anak saya yang TK itu diajarin sama gurunya itu makanan sehat dan makanan tidak sehat. Nah, makanan sehat nggak enak, makanan nggak sehat enak gitu ya. Jadi kalau lihat sekilas trans fat itu berasal dari camilan dan goreng.
Jadi apakah kemudian dipantang lemak? Oh, ya udah tidak usah makan lemak, tidak juga ya, tetap dia butuh 30% ya untuk kepentingan-kepentingan penyerapan vitamin yang larut lemak gitu ya, untuk pembentukan hormon-hormon kita tetap membutuhkan lemak. Jadi yang penting adalah pemilihannya jangan sampai yang trans fat. Baik, terakhir ini suplemen. Ya, ini saya hanya menyampaikan dari rekomendasi yang ada bahwa sebetulnya individu yang tidak defisiensi suatu nutrisi tertentu tidak akan mendapat tambahan keuntungan dengan mengkonsumsi suplemen. Gitu katanya. Jadi kalau tidak ada defisiensi perlu suplemen. Kalau dia sudah pola makannya tepat sesuai dengan kebutuhan, di bahan pangan yang ada itu sudah cukup. Ya, nah, tapi ada juga yang merekomendasikan kalau memang atlet itu berlatihnya sangat berat, boleh ditambah 1 dosis multivitamin sehari sekali. Nah, pernyataan dalam slide ini bisa jadi banyak sumber lain yang berbeda ya. Apalagi kalau suplemen protein gitu ya, suplemen kreatin misalnya ya. Nah, itu mungkin ada yang berpendapat lain. Tapi sejauh ini, kalaupun suplemen-suplemen itu memberikan dampak, memberikan manfaat terhadap strength dan power dari otot atlet, itu belum pernah ada yang menyampaikan angka lebih dari 0,9%. Jadi paling tinggi, ya itu kurang dari 1%. Ya, kurang dari 1%. Jadi katakanlah si suplemennya itu harganya mahal gitu ya. Jadi kalau kita hitung dari visibilitas harganya mahal, tapi keuntungan yang diperoleh 0,9%, kurang dari 1%. Nah, jadi perlu atau tidak? Nah, itu tergantung dari situasi dan kondisi ya. Apa tidak lebih baik difokuskan kepada nutrisinya. Kemudian suplemen ini mungkin diperlukan tadi ya kalau si kondisi atlet itu ada suatu kondisi-kondisi tertentu yang berbeda. Nah, itu sifatnya adalah individual. Baik. Ya. Nah, sampai di sini. Ya, ada pertanyaan? Ini 10:10 ya, berarti ada 10 menit buat pertanyaan. Silahkan. Sudah jelas semua ya? Tidak ada pertanyaan? Jadi dari tadi tuh saya nggak tahu kenapa di Zoom saya tidak bisa melihat tampilan galeri kalian. Jadi saya cuma bisa lihat PowerPoint saya dari tadi, jadi nggak bisa lihat. Oh ini UPI semua ya, nggak ada UNY-nya? Ada Ibu. Oh ada ya? Oh ada. 1, 2, 3. Ya baik, rekan-rekan dari UNY ada yang punya pertanyaan? Tidak ada pertanyaan, sudah siap ya berarti ya untuk mendampingi atlet strength dan power ya. Ibu izin Kalau bertanya, itu, Bu. ya silahkan Lukman. Terkait tadi kan 2 jam setelah latihan ya Bu yang protein. Jadi protein timing yang dimaksud 15 menit sebelum dan sesudah tuh udah kayak dengan mereka makan atau mengkonsumsi protein 15 menit sebelum itu udah dipastikan 2 jam itu akan sampai ke sel-sel yang rusak tadi ya Bu atau gimana? Ya, jadi informasi atau data yang kita pegang adalah aktivitas sel satelit atau stem cell muscle itu optimalnya 2 jam. Ya, setelah jeda, setelah berhentinya latihan resistance. Kita punya informasi itu 2 jam.
ya. Di maksimalnya dia bekerja 2 jam. Nah, sehingga rekomendasi yang dikeluarkan hasil penelitian adalah tidak boleh lebih dari 15 menit si atlet itu harus konsumsi protein. Paham? Nah, berarti diharapkan dari 15 menit dimakan itu ada ya yang bisa sampai gitu ke otot dalam waktu memaksimalkan yang 2 jam itu. Ya, berarti kan kita harus memilih bentuk protein yang cepat terserap. Apa kira-kira bentuk protein yang bisa cepat diserap? Apa? Pertanyaan saya ya. Siapa yang bisa jawab ya? Juara. Bagaimana cara memasukkan protein yang paling cepat sampai ke sel? Yang berbentuk cairan, Bu. Suntik, Bu. Membentuk cairan, Bu. Jago, tadi juara ya, Lukman ya. Kan pertanyaannya bukan yang paling tepat ya, tapi paling cepat ya, betul paling cepat disuntik ya. Nah, itu peluang-peluang orang yang suka pakai doping ya. Ya paling cepat disuntik dong, ya langsung masuk ke pembuluh darah, dari pembuluh darah langsung masuk ke sel. Tapi kan itu tidak direkomendasikan. Ya, jadi coba saja kalau kalian kepo, penasaran, cari ada nggak praktek-praktek seperti itu. Apakah protein bisa disuntikan? Jawabannya bisa atau tidak? Bisa ya, ada ya. Mahal tapi ya, satu ampul kecil gitu 1 juta. Nah, tapi kan itu bukan praktek gizi ya dalam keadaan bukan darurat. Jadi makan. Nah, jadi jawabannya yang teman yang lain menjawab itu sudah tepat ya. Bentuknya cairan. Jadi biasanya yang diberikan bentuknya adalah cairan. Nah, jadi diharapkan nyampe itu ya si protein itu dalam waktu 2 jam. Jadi kan kita kan si aktivitas satelit itu 2 jam itu optimal, bukan berarti begitu 2 jam shutdown si aktifnya, enggak. Tapi bergradasi gitu ya. Jadi kalau kita lihat aktivitas sel satelitnya tuh tinggi terus mulai menurun gitu ya. Jadi setelah 2 jam masih menurun. Apakah setelah 2 jam masih ada? Masih gitu. Ya. Jadi kalau misalnya kita adakan penelitian nih yang minum proteinnya, jadi latihan resistennya sama, si orangnya sama, genetiknya sama, semuanya sama, kemudian kita bagi menjadi 2 kelompok. Yang satu kelompok yang timing makan proteinnya 15 menit, yang satu kelompok makannya setelah 2 jam, yang satu kelompok makannya nanti sorenya gitu ya. Nah, maka yang lebih optimal adalah yang timenya 15 menit, seperti itu. Tapi apakah yang tadi makannya sorenya itu tidak mengalami peningkatan? Mengalami juga, cuman tidak optimal. Ya, jadi asal ada komponen jejas, ada protein, maka akan terjadi perbaikan sel, bisa terjadi hipertrofi atau bisa terjadi peningkatan strength. Cuman ini adalah masalah di optimalisasi. Gitu. Ya. Kalau realnya di lapangan sih seringnya kan catering ya. Jadi event olahraga itu sih makanannya catering. Kalau yang levelnya mungkin level daerah gitu ya atau level kecamatan. Mungkin kalau levelnya atlet elit ya sudah ada pendampingan yang lebih baik. Gitu, mudah-mudahan bisa menjawab. Masih ada yang belum jelas? Cukup, Ibu, insya Allah. Baik, mangga ya kalau ada yang tertarik, silakan buat tadi ya sport drinks yang mengandung protein yang berasal dari bahan alami. Diteliti serapan lambungnya berapa jam gitu ya. Terus apalagi kalau bisa meneliti sampai ke dampak selulernya ya. Sekarang udah ada ya di UPI ya, jadi udah ada laboratorium untuk meneliti biomolekuler. Jadi bisa nanti pas skripsi kalian ambilnya
di KBK yang kesehatan ya, di bawah Dr. Ronald sama Dr. Pipit ada. Baik, mungkin itu saja ya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti slide-nya bisa saya serahkan lewat Kaprodi mungkin ya. Baik, Ibu Cerika, demikian kuliah hari ini. Terima kasih Bu Ima, sangat bermanfaat sekali. Banyak sekali ilmu-ilmu baru yang bisa kita dapatkan di sini. Terima kasih. Minggu depan masih 1 kali lagi ya? Kita kuliah. Ya, minggu depan kalau saya nggak salah 2 kali lagi. Oh, 2 kali lagi. Dua kali Saya lagi. pokoknya ngikut aja. Saya ngikut Bu Fitri aja. Ya. Ya, tapi memang minggu depan bukan saya sih Bu. Jadi Oh, gitu. materi saya sudah habis. Jadi minggu depan Oke. itu kalau saya nggak salah itu nanti Bu Isti materinya itu teknis pengaturan apa namanya makan gitu ya. Tapi sebelum pertandingan. Sebelum, saat, Jadi, dan setelah ya. bertanding. Ya, jadi si teknisnya Oke. mempersiapkan dan lain sebagainya. Beliau kebetulan Siap, juga dari gizi, teknik gizi atau teknik pangan gitu ya. Jadi memang sampai ke cateringnya bisa di. Oke, berarti sampai ke pembagian menu makan yang berapa kalori dengan makan seperti ini, gitu ya? Dan teknisnya gitu ya, teknis penyediaan. Oke, nggih. Matur nawan sangat ini, nggih. Matur nuwun Terima Ibu, kasih terima banyak kasih. Bu. Mohon maaf kalau tidak ada bisa berbuat kekurangan. banyak ini, nggih. Kita ketemu lain waktu. Amin, insyaallah. Amin. Baik semuanya anak-anak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Semangat belajar terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sampai ketemu lagi semua.